Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, pada hari ini kita mau melaksanakan ibadah hari Minggu pelayan anak. Nah, adik-adik pada siap gak? Adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita mau menyanyikan lagu dulu, lagu Ice Breaking yang pertama kita, yaitu kita mau menyanyikan lagu Kapalku Miring. Oke, kita siapin dulu kapalnya. Kapalku miring hampir tenggelam. Ombaknya sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam. Lalu ku undang Yesus jadi kaptenku. Shut up. Baik adik-adik, masih semangat kan? Sekarang kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking yang kedua, yaitu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Baik adik-adik, masih semangat kan? Sekarang kita mau menyanyikan lagu yang ketiga, yaitu adalah KASIH. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Baik adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Mars Tokat PA ya adik-adik. Kita mau... Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudan kasih ilahi menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar
benar dalam berkarya. Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke lagu pembuka kita yang terambil dari Kidung Ceria 262, yaitu Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk pada hari ini kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya tanpa kurang suatu apapun, dan juga dari firman-Mu yang akan kami dengar nanti ya Tuhan, kami dapat menerimanya dengan baik dan tidak dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, sertai teman-teman kami yang mungkin masih belum bergabung supaya bisa mengikuti IMPA pada hari ini juga lewat YouTube dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa kami dan namun kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadi sekarang kita akan membaca nas pembimbing. Kita buka Alkitabnya dari kitab Ulangan pasal yang keempat ayatnya ke-13. Ulangan 4 ayat 13. Baik adik-adik, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan membacakannya ya. 1, 2, 3. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau menyanyi dulu dari Kidung Ceria 263, yaitu Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Kalau begitu kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah agar kami dapat mengerti, juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita bertemu lagi adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan kita terambil dari kitab Ulangan 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Apa sih isi firman Tuhan kita pada hari ini? Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini mengenai seorang bapa yang mengajarkan atau menjadi contoh bagaimana menjadi seorang yang taat akan firman Tuhan, ya. Adik-adik, nih Kak Sarah punya gambar. Kalau adik-adik ingat nih, ini bapak yang pakai tongkat, ini namanya Bapak Musa. Karena Bapak Musa adalah salah satu bapak yang taat dalam perintah Tuhan. Ya, adik-adik, Bapak Musa. Nah, dalam kitab Ulangan ini Bapak Musa mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat. Nah, seperti Bapak Musa yang sangat taat sama Tuhan, dia ditugaskan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Ya, dengan ketaatan Bapak Musa, apapun yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Musa ikuti, dan dia dapat berjalan bersama Tuhan, dan dia dapat terlepas dari kesulitan sampai akhirnya dia dapat membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, ya, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan ya bagi bangsa Israel. Nah, karena ketaatan itu Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menaati firman Tuhan, adik-adik, ya, untuk menaati firman Tuhan yang biasa adik-adik baca di dalam Alkitab, ya adik-adik. Ada apa sih di dalam Alkitab? Di sana diajarkan, ya, diajarkan untuk diajarkan di dalam firman Tuhan itu ada nasihat, ya adik-adik, terus ada perintah, ya, ada larangan, dan ada janji-janji Tuhan, ya. Adik-adik, ada apa tadi? Ada perintah, ada larangan, ada janji-janji Tuhan, dan ada berkat Tuhan, ada nasihat-nasihat, ya. Kita suka baca firman Tuhan, mama papa suka bacain kita firman Tuhan, adik-adik mendengarkan firman Tuhan dari IMPA, diajarkan untuk apa sih? Dinasehatin. Kita harus apa? Rajin berdoa, ya, rajin baca Alkitab. Di dalam Alkitab ada nasihat, tidak boleh kita melawan orang tua, harus mematuhi perintah orang tua, karena orang tua adalah yang diberikan Tuhan untuk menjaga kita di bumi ini, ya. Terus di dalam Alkitab juga ada janji berkat Tuhan, karena menjadi anak-anak Tuhan kita selalu diberkati dengan kekuatan, kesehatan, ya. Tuhan selalu berjanji untuk menjaga anak-anaknya. Terus ada larangan, tidak boleh nakal, ya. Tidak boleh berkata-kata dengan tidak baik, harus berkata-kata dengan baik. Nah, itu semua ada di dalam Alkitab, adik-adik, ya. Karena Tuhan yang mengajarkan semuanya itu untuk apa sih? Untuk kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik di dalam firman Tuhan. Untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya, yang bisa berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang takut akan Tuhan dan menaati firman Tuhan. Itu ya adik-adik yang Tuhan ajarkan melalui Nabi Musa yang taat sama firman Tuhan. Tuhan juga mau, Nabi Musa juga mau kita, bukan saja Nabi Musa, tapi kita juga harus taat dalam firman Tuhan. Karena tadi di dalam firman Tuhan ada nasihat, ada larangan,
ada berkat Tuhan, terus ada petunjuk-petunjuk menjadi anak Tuhan ya. Petunjuk-petunjuk itu bagaimana kita menjalani setiap kehidupan kita di dalam firman Tuhan agar kehidupan kita selalu taat di dalam firman Tuhan. Seperti sekarang ini adik-adik, kita sedang di masa pandemik, belum selesai masa pandemik kita. Nah, negara atau pemerintahan dan gereja juga membuat peraturan ya agar kita hidup untuk taat menaati peraturan itu, yaitu dengan menjaga kesehatan ya. Pemerintah atau gereja sering mengingatkan bahwa jangan lupa memakai masker ya. Terus jangan lupa mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Lalu jangan lupa menjaga jarak. Makanya kita selalu di rumah kalau tidak berkepentingan keluar ya bersama mama papa, atau kita belum sekolah masih online. Kita selalu di rumah untuk menjaga jarak, menjauhi kerumunan ya. Untuk saat ini mungkin sudah ada yang sekolah tapi tidak banyak untuk di kelas ya, maka tidak berkerumun. Nah, itu menjauhi kerumunan. Lalu kita dilarang untuk keluar rumah dulu ya, tidak keluar rumah dulu jika kita tidak berkepentingan, karena kalau keluar rumah berarti kita banyak bertemu dengan orang lain dan kita tidak tahu virus yang sekarang, COVID-19 yang sekarang, apakah kita yang membawa atau orang lain. Makanya kita dilarang untuk keluar rumah dulu jika tidak berkepentingan ya. Itu adik-adik, jangan lupa apapun yang pemerintahan, gereja katakan atau kakak-kakak layan katakan, itu adalah salah satu peraturan. Jadi kalau peraturan, baik mau di rumah ada peraturan mama papa, di sekolah ada peraturan ibu guru, di IMPA kakak-kakaknya sering mengingatkan untuk adik-adik IMPA online, di gereja kalau mama papa ke gereja adik-adik boleh ikut, itu juga sering diingatkan untuk bagaimana menjaga kesehatan di dalam masa pandemik ini. Ini semua adalah peraturan. Peraturan-peraturan ini harus ditaati, karena kalau kita menaati peraturan, diingatkan untuk adik-adik IMPA online, di gereja kalau mama papa ke gereja adik-adik boleh ikut, itu juga sering diingatkan untuk bagaimana menjaga kesehatan di dalam masa pandemik ini. Ini semua adalah peraturan. Peraturan-peraturan ini harus ditaati, karena kalau kita menaati peraturan di sekolah, di rumah, di gereja, di dalam IMPA, sama saja kita menaati perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam firman Tuhan yang adik-adik sering baca di dalam Alkitab, atau mama papa sering membacakan adik-adik di dalam Alkitab. Itu saja adik-adik. Sekarang kita mau bernyanyi ya adik-adik. Kita mau bernyanyi bagaimana cara bercuci tangan. Kak Sarah mau ajarkan adik-adik bagaimana cara mencuci tangan ya. Kita sama-sama bernyanyi ya. 7 langkah cuci tangan. Pertama telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat buku-buku jari, kelima jempol di
jangan lupa ya, kita harus ingat itu semua agar kita tetap sehat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, untuk aktivitas hari ini, kakak minta adik-adik membuat video mencuci tangan yang baik dan benar adik-adik, seperti video yang satu ini. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Dan bila adik-adik sudah selesai untuk membuat videonya, adik-adik boleh kirimkan ke kakak Layan di lingkungan masing-masing ya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. 2, 1. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga tadi ada aktivitasnya ya. Jangan lupa dilakukan aktivitasnya dan diberikan kepada kakak layannya di lingkungan masing-masing ya. Baik adik-adik, sekarang untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Berkatilah agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah bangsa dan negara kami, khususnya dalam menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah gerejamu dalam pelayanannya, berkatilah Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, berkatilah kakak-kakak layan yang setiap hari Minggu mengajarkan kami dalam pelayanan anak Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kakak layan yang melakukan dan menyelesaikan tugasnya dalam mempersiapkan IMPA Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam masa belajar kami di rumah. Juga Engkau berkatilah kecerdasan dan kepintaran bagi kami, khususnya kesehatan dan kekuatan Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas dengan baik. Berkatilah kedua orang tua kami dalam membesarkan dan merawat kami Tuhan. Berkatilah keluarga kami, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang terdampak COVID-19, khususnya yang
sedang sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau menjamah dan memberikan kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, jangan lupa ya disiapkan persembahannya. Nah, nanti adik-adik persembahannya bisa adik-adik gabungkan dengan persembahan orang tua, misalnya dalam amplop. Kemudian nanti adik-adik tuliskan persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Oke, kalau sudah disiapkan persembahannya, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan kita sampai kita memberikan persembahan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita mari doakan persembahan yang sudah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan berada dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga tadi kami sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, bimbinglah persembahan kami pada hari ini, supaya dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu, dan juga bagi gereja-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta pelekat PA nih adik-adik. Pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena adik-adik sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah, tadi ada aktivitasnya, jangan lupa ya dikerjakan aktivitasnya. Kemudian, serahkan aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah, adik-adik, minggu depan kita tetap akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan karena di awal bulan kita akan melaksanakannya melalui Zoom. Nah, adik-adik, jangan lupa ya mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak lewat Zoom minggu depan. Baik adik-adik, sekian warta pelekat PA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyikan dulu lagu dari Kidung Ceria 265, yaitu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, khususnya dalam ibadah pelayanan anak. Engkau berkatilah atas firman yang telah kami dengar, kakak-kakak layan yang telah mengajar, juga Engkau berkati ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan kekuatan agar minggu depan dapat berkumpul kembali bersama untuk melaksanakan IMPA. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin.